Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan Ibu Vina dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran kelima. Namun, sebelum belajar dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Jika telah selesai berdoa, maka pembelajarannya akan kita mulai. Ibu harapkan anak-anak ibu semua menyaksikan dan mendengarkan dengan seksama. Dan juga jangan lupa subscribe ya, tekan tombol merahnya agar ibu lebih semangat lagi membuat video pembelajaran. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang peristiwa-peristiwa heroik yang banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern, tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Ayo anak-anak semua, rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dalam menyanyikan lagu Maju Tak Gentar seperti yang ada pada background video ini. Selanjutnya, mari kita peragakan gerak tari dengan iringan lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak ibu yang di rumah bisa melakukannya dengan adik ataupun orang tua. Propertinya juga bisa anak-anak ibu ganti dengan benda lainnya. Gerakan yang pertama, berjalan tegap ke depan. Gerakan yang kedua, mengayunkan properti ke depan lalu ditarik ke atas. Bagaimana? Apakah anak-anak ibu bisa melakukannya? Gerakan yang ketiga, berlari-lari kecil, pandangan ke arah properti. Gerakan yang keempat, meluruskan tangan kanan ke atas, lalu menekuk, pandangan tajam ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Semoga Ananda bisa memperagakannya di rumah beserta adik ataupun orang tua. Semangat ya! Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia kembali. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya, pertempuran terjadi di mana-mana, korban pun banyak berjatuhan. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, sedangkan perjuangan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjuangan fisik apa yang telah dilakukan oleh pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, berawal dari tewasnya Jenderal Malabi pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo,
Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Yang kedua, Palagan Ambarawa. Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Perjuangan fisik yang ketiga, Bandung Lautan Api. Terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat, peristiwa Medan Area. Terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Dikarenakan orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal pada peristiwa ini adalah Ahmad Tahir. Yang kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu oleh Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Nah, anak-anak ibu semua, sekarang kita akan bahas perjuangan yang dilakukan secara diplomasi, yaitu yang pertama, perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sermerhon. Isi dari perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Yang ketiga, Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Menurut anak-anak ibu semua, apakah perjanjian Linggarjati ini merugikan atau menguntungkan Indonesia? Tentu merugikan, bukan? Wilayah Indonesia menjadi lebih sedikit. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. 3. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia
sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Perjuangan secara diplomasi yang ketiga adalah Perjanjian Rumroyen. Diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Doyen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan perang. Ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan segera dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita telah belajar tentang cara memperagakan gerak tari dengan iringan lagu Maju Tak Gentar. Kita juga sudah belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, baik itu secara fisik maupun secara diplomasi. Semoga anak-anak ibu semua paham tentang pembelajaran kelima ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya, tekan tombol loncengnya, juga share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.